Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbarakah ini, di hari yang ke 12 atau 13? 12. Pengen cepet dah. Hari yang ke-12. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap amal yang kita kerjakan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal yang kita kerjakan semata hanya mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima semua amal kita. Ayyuhal ahibba, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di mandhumah yang ke-54 dan juga 55, wa awsa li syakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu bi alla yazal radban lisanuka hadhihi tu'inu ala kullil umuri wa tus'idu. Wa awsa li syakhsin qad ata li nasihatin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada seseorang yang datang minta nasihat. Wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu. Hadhihi faidatun 'azimatun min fawaidi adz-dzikr. Ala wa hiya anna dzikra yusahhilu 'alal 'abdi wa yuyassiru lahu fi'lal awamiri wa tarkin nawahi. Jadi dua bait ini terdapat faedah yang sangat agung, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yusahhilu 'alal 'abdi, akan memudahkan seorang hamba untuknya dalam menjalankan perintah serta meninggalkan larangannya. Wa idza kathurat 'alal 'abdi wa thaqulat 'alaihi falaysa hunaka ma yusahhiluha wa yulayyinuha mithlu dzikrillah subhanahu. Karena urusan kita, urusan hamba dan ibadahnya itu, kalaupun ibadah semua kita kerjakan, maka ibadah ini jumlahnya banyak sekali. Dan andai kata itu berat, maka yang memudahkannya dan yang menjadikannya ringan diantaranya dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bait yang ke-54 tadi
Itu merujuk kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibn Majah dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Busr. Min hadis Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam telah banyak sekali yang telah diwajibkan atasku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu ilaihi ay atamassaku bihi. Maka kabarkanlah kepadaku dengan sesuatu, maksudnya dengan amalan yang bisa aku jadikan pegangan dengannya, yang dengannya maksudnya di sini memudahkanku, meringankanku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jal. Maka hendaknya senantiasa engkau jadikan lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau difahami secara nas dohirnya dari hadis ini yang nampak ketika sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Apa yang hendak dimaksudkan, apa yang dikehendaki oleh sahabat tersebut kepada Rasulullah? Apakah maksudnya beliau untuk diberikan maaf supaya boleh meninggalkan amalan-amalan tersebut, syariat tersebut? Maka Syekh katakan, walikai nafhama hadzal hadits ala babihi duna khata'in, supaya kita tidak salah faham dalam memahami hadis ini, yajibu an na'rifa matlubas sa'il. Maka kita harus tahu apa yang diinginkan oleh siapa? Sahabat yang bertanya ini. Indama qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat yang mulia ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Hal yuridu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'fiyahu min hadhihi syara'i, untuk memaafkannya dari syariat-syariat ini, maksudnya boleh baginya meninggalkannya atau tetap diperintahkan. Au yuridu, ataukah yang dimaksudkan dari sahabat tersebut, an yadhkura lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amran yaj'alu hadhihi syara'i'a khafifatan alaihi. Ataukah yang dikehendaki oleh sahabat yang bertanya ini maksudnya adalah apa? Nabi sebutkan amalan yang bisa membantunya untuk bisa apa? Terasa ringan menjalankan amal-amal tersebut. Beda antara maksud yang pertama dengan maksud yang kedua. Maksud yang pertama apa? Supaya boleh untuk meninggalkan. Dan yang kedua tetap mengamalkan, tapi apa? Diberikan amalan yang dengannya dia bisa apa? Terasa ringan dalam menjalankan syariat tersebut. Dan yang pasti dan yang jelas yang dimaksudkan oleh sahabat yang pertama, sahabat yang bertanya, maksud yang mana? Mana yang diinginkan? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Karena apa? Kita semua tahu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang paling bersemangat menjalankan semua syariat, semua perintah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau bisa mereka melakukan semua yang dikerjakan Nabi, maka mereka kerjakan. Itu yang ada dalam benaknya siapa? Para
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam perkataannya yang menunjukkan tentang baiknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah pilih mereka menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-inayati bidzikri. Maka yang dimaksudkan adalah yang kedua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jawaban beliau memberikan apa? Arahan, bimbingan kepadanya supaya apa? Ilal inayati bidzikri, supaya perhatian, supaya memberikan perhatiannya dengan zikir, menambah amalnya dengan banyak berzikir. Yang dimana dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan memudahkan amal-amal yang banyak tadi dan juga amal-amal yang berat. Amal itu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun satu amal saja akan terasa amat sangat berat, apalagi kalau banyak. Dan yang bisa memudahkan seorang hamba untuk bisa mengamalkan amal-amal tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki dan sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diantara salah satu yang bisa membantu dan memudahkannya adalah dengan berzikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? La yazalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jalla. Maka hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di situ wa awsali syahsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang yang bertanya tersebut, sahabat yang bertanya tersebut, fima yulayyinu lahu ta'ah, yang bisa melembutkan untuknya supaya menjalankan ketaatan, wa yuyassiru lahul qiyam biha, dan memudahkannya untuk menjalankannya, menegakkannya. Dan ini berlaku untuk semua apa? Semua amalan, semua ketaatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amal tersebut akan terasa amat sangat berat. Wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu, ay yajidu masyaqqatan wa juhdan fi hamli syara'i. Karena setiap yang mengemban beban syariat, yaitu yang membawa beban syariat siapa? Kita, manusia. Taklif, yukallif, atau mukallaf. Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan padanya syariat Islam untuk dia kerjakan, yang dia akan mendapati apa? Masyaqqah, rasa berat, wal juhd, ada peluh di sana. Fayuridu syai'an yulayyinu lahul ibadah, maka seorang hamba ini butuh sesuatu yang bisa melunakkan dia, menjinakkan dirinya untuk bisa apa? Menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Wa yusahhilu alaihi ta'at, dan memudahkannya untuk menjalankan ketaatan. Fa awsahu sallallahu alaihi wasallam bidzikri, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sahabat tersebut, dan wasiat ini juga berlaku untuk siapa? Kita, untuk senantiasa banyak berzikir.
yang mungkin tadinya amal itu susah dan tidak mungkin kita kerjakan, ternyata sangat ringan dan mudah. Manakala kita menjadikan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara keutamaan dan faedah dari zikir. Zikir itu memudahkan dan meringankan semua yang terasa berat dan susah. Hadhihi tu'inu ala kullil umur bi alla yazal radban lisanuka. Hadhihi tu'inu, dan dengan menjadikan lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya berarti zikirnya dengan zikir apa? Zikir yang warid, yang sabit dari Nabi SAW, bukan zikir-zikir yang dibuat-buat sendiri. Bukan dirangkai sendiri, dibuat sendiri, disambung-sambung sendiri, enggak. Tapi mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Maka hal ini tu'inu ala kullil umuri, akan membantu, akan memudahkannya, menolongnya untuk menjalankan semua urusannya. Ai hadhil wasiyah wal amal tu'inu ala ta'ati wal ibadat, akan membantunya menjalankan semua ketaatan dan ibadah. Wa tusahhiluha 'ala dzakir, dan akan memudahkan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang masih muda mungkin merasa dia masih segar, kuat, mampu menjalankan semua ketaatan. Tapi yang sudah mulai usia dan berusia, maka banyak urusan, banyak tanggung jawab, banyak amal-amal yang harus dia tunaikan. Maka yang membantunya dan memudahkannya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tus'idu, selain dia akan memudahkannya, maka dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Wa akhbara anna dzikra gharsun li ahlihi bi jannati adnin wal masakinu tumhadu. Kemudian beliau juga menyebutkan berikutnya faedah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gharsun li ahlihi, ay anna az-zikr, bahwasanya dengan berzikir akan menjadi ghirasul jannah, tanaman yang dia tanam sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi tanamannya di surga. Wa kullama dzakara al-'abdu rabbahu jalla wa 'ala kana dzikruhu li rabbih gharsan lahu fi jannatin na'im. Dan setiap kali hamba itu berzikir, maka zikirnya akan menjadi tabungannya, tanamannya yang Allah akan tanam untuknya di surganya. Wa hadza kama dalla alaihi al-hadits fima rawahu al-Imam at-Tirmidzi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di malam ketika Allah Subhanahu wa taala
mengisrakan aku. Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akri ummataka minni assalam." Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada siapa? Umatmu. Beliau titip salam untuk siapa? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alaihi wassalam. Wa akhbirhum, kemudian beliau mengatakan, wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kabarkan kepada umatmu, kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu thayyibatut turbah. Tanahnya itu apa? Bagus sekali. Azbatul ma, airnya nikmat sekali. Wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha, dan tanamannya yang akan menjadi tanaman-tanaman surga adalah apa? Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini diantara pesannya siapa? Pesan dan juga wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umat Muhammad, untuk kita semuanya. Fakullama aktsara al-'abdu min dzikrillahi kathura ghirasuhu fil jannah bila juhdin wala masyaqqah. Maka setiap kali hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak tanaman yang dia telah siapkan di mana? Di surga. Tanpa dia susah payah. Tanpa perlu, tanpa susah payah. Bainama ghirasud dunya, beda dengan orang yang nanam di dunia. Nanam di dunia butuh apa? Ngerapiin tanahnya, bajak tanahnya. Setelah habis dibajak baru nanam. Nanam pun butuh modal. Pakai apa? Bijinya beli. Kemudian nanti setelah ditanam masih beli pupuk lagi, gitu. Jadi butuh usaha, butuh tenaga, butuh keringat untuk nanam di dunia. Tapi untuk nanam di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata ringan sekali. Cukup dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan Nabi SAW kabarkan anna dzikra ghursun li ahlihi, bahwasanya zikir itu akan menjadi tanaman bagi orang yang senantiasa berzikir, yang akan dia tuai, yang akan dia panen nanti. Wal masakinu tumhadu bin jannati adnin wal masakinu tumhadu, yang akan menjadi tanaman di surga. Wal masakin tumhadu ay masakinudz dzakirina, tempat tinggalnya orang-orang yang dijanjikan untuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kullu man ya'malu dzikran wa ta'atan wa ibadatan fahuwa bihadzal amali. Maka setiap orang yang berzikir dan melakukan ketaatan, melakukan ibadah, maka hakikatnya dia sedang menanam untuknya di akhirat kelak, dan yang ia akan panen dan tuai ketika nanti kelak di akhirat. Wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'ahu 'ala kulli al-umuri yusaddidu. Dan Nabi SAW juga mengabarkan anna Allah yadhkuru 'abdahu, bahwasanya orang yang senantiasa berzikir maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut mereka. Wa ma'hu, dan akan menyertainya, ala kullil umuri, pada setiap urusannya, yusaddidu, dengan Allah jadikan petunjuk bimbingan padanya. Di dalam bait ini ada dua faedah yang sangat agung dari faedah zikir. Al-awwal, yang pertama, wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu. Az-zakir, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan menyebut nama kalian. Dan ini keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama hamba-Nya di hadapan makhluknya, maka ini sebuah keutamaan yang besar. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku menyebutku, berzikir, mengingatku dalam dirinya, maka aku akan sebut namanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, fi mala'in khairin minhum. Dan apabila hambaku menyebutku di hadapan manusia, di hadapan makhluk, mengingatku di hadapan makhluk, maka aku akan menyebutnya di hadapan makhluk yang lebih baik dari mereka. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut hambanya di hadapan makhluk yang mulia, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keutamaan yang sangat besar yang diimpikan oleh setiap hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya di hadapan para malaikat. Manusia atau misal mudir aja sebut nama antum nggak pernah dikenal di pondok, tiba-tiba mudir nyebut nama antum di hadapan semua santri, bukan karena keburukan atau bukan karena kesalahan. Nah, kira-kira antum ketika disebut gimana rasanya? Ada rasa bahagia, rasa senang. Kemudian yang menyebut antum bukan mudir, bukan presiden,
Tapi yang menyebut antum adalah siapa? Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan seluruh makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Gimana rasanya? Ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyah wa ma'hu ala kullil umuri yusaddidu, ai ma'adz-dzakiri. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa berzikir. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyertainya. Maksudnya menyertainya gimana? Allah ikut sama antum? Bi'ilmihi wa qudratihi, dengan keilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha menyertai hambanya dan Allah tetap pada tempatnya. Bitasdidihi wa ta'yidihi wa aunihi. Dengan cara apa Allah menyertai hambanya yang senantiasa berzikir? Dengan menetapkan, meneguhkannya di atas sunnah, dengan senantiasa membelanya, menolongnya, dan memberikan taufik untuknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadi petunjuknya, pembimbingnya, penolongnya, akankah ada dari makhluk yang bisa mencelakakannya, memadaratkannya? Maka tidak peduli lagi bagi seorang muslim, orang-orang atau siapa dari makhluk yang mengganggunya. Karena apa? Cukup bagi dia pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara keagungan dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menganjurkan kita untuk senantiasa untuk tidak pernah tinggalkan yang namanya berzikir, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad, dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dalam hadis yang mausul dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku bersama hambaku, ma dzakaroni, selama hambaku senantiasa berzikir kepadaku, mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya senantiasa bergerak. Kedua bibirnya bergerak mengingatku dengan berzikir kepadaku. Dan ini merupakan ma'iyah khasah. Ma'iyah ini adalah ma'iyah khasah. Bitasdidihi wa ta'yidihi wa aunihi wa taufiqihi. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya, bimbingannya, taufiknya, dan petunjuknya. Maka seorang hamba ketika dia menginginkan ajudan, siapa? Biasanya mereka yang jadi presiden, jadi punya ajudan, tapi ajudannya masih berupa makhluk juga. Pengawalnya masih makhluk-makhluk juga.
Akan tapi seorang hamba yang mukmin, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi ajudannya siapa? Yang menjadi penolongnya siapa? Yang akan mengawal dia siapa? Yang akan membimbing dan mengarahkan dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia mana? Maka inilah diantara keutamaan para penuntut ilmu diantaranya, yang dimana para penuntut ilmu hari-harinya dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketika tidur sampai bangun tidur lagi, dia senantiasa di atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu seorang penuntut ilmu, dia senantiasa dalam perlindungan penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jaga. Dan ketika Allah yang telah memberikan penjagaannya, butuh dia dengan penjagaan selainnya? Tak butuh ya ikhwan. Dan itu sebaik-baik penjagaan, sebaik-baik pengawal, sebaik-baik ajudan yang akan membawa, mengarahkan kita, membimbing kita. Siapa yang punya Facebook itu? Yang punya Facebook siapa namanya? Zubek gitu. Gitu ya. Mark Zuckerberg ya. Bacanya gimana? Pokoknya itu. Dia bayar pengawal berapa? Bayar ajudan. Iya. Untuk bayar itu butuh dia keluarkan tidak sedikit. Bukan 1 juta, 2 juta, bukan 1 miliar, 2 miliar. Bahkan bisa triliunan untuk itu tok. Menunjukkan bahwasanya apa? Dia tidak merasa aman dari makar, dari keburukan makhluk. Dan seorang mukmin yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu semuanya. Dia jalan nyantai dengan nikmatnya, dengan tenangnya, masya Allah. Antum berangkat duduk di sini, ada yang buat antum galau? Galau kalau antum kepikirannya apa? Iya, masya Allah. Iya, dia rela bela-belain. Ya, dia memang penghasilannya besar, tapi penghasilan yang besar tadi tidak menjadikan dia merasa bahagia, tenang. Kelihatannya aja bahagia, tapi nggak bahagia dia. Tapi penuntut ilmu, mereka adalah orang paling bahagia di muka bumi. Lau annal muluk, kalau si raja-raja itu tahu yang mereka cari dengan jadi raja, mereka tujuannya jadi raja untuk apa? Untuk bahagia, loh. Ternyata kebahagiaan ada di sini. Kalau mereka paham, tahu betul, mereka akan kerahkan pasukan, bawa pedang-pedang mereka, bantai para penuntut ilmu. Tapi itu tidak mungkin. Karena apa? Ketika datang yang dilihat para penuntut ilmu, santai aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang buat mereka iri. Karena apa? Karena kebahagiaan itu tempatnya bukan di meja makan, bukan di pakaian, bukan di rumah, bukan. Tapi tempatnya di sini ya. Masya Allah. Makanya para sahabat Rasulullah SAW saatan, sejenak atau beberapa saat ketika mereka duduk sama Nabi, walaupun tidak sedang bermajelis, duduk sama Nabi, itu apa? Nikmat rasanya. Karena Nabi SAW senantiasa apa? Memberikan wasiat, nasihat, wejangan, arahan untuk minimal senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik teman berarti apa? Yang selalu dan senantiasa ngajak, nasihatin untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau ada penuntut ilmu yang masih dia galau, masih dia tidak merasa bahagia, berarti coba dicek lagi hatinya. Apa tujuannya dia menuntut ilmu? Apa yang dia ingin cari dari menuntut ilmu? Dan Allah Subhanahu wa taala katakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, hiya ma'iyatun bil qurbi wal wilayati wal mahabbati. Jadi ma'iyah yang disebutkan dalam bait ini yang dimaksudkan adalah apa? Ma'iyah bil qurb, kebersamaan dalam kedekatan, pembelaan, kecintaan, pertolongan, wat taufiq, dan juga bimbingan petunjuk. Dan ini keutamaan yang sangat agung bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Wallahu ma'as sabirin dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Sabar yang paling tinggi tingkatannya apa kemarin? Dalam ketaatan. Kemudian sabar ketika dia meninggalkan maksiat. Dan penuntut ilmu itu diantara dua ini, bahkan juga yang ketiga. Karena apa? Dia berusaha bersabar, menahan dirinya supaya bisa tetap di atas ketaatan dan meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, dan juga bersabar di atas ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau disuruh pilih, seseorang itu lebih pilih mana? Tinggal di pondok apa tinggal di rumah? Iya, masuk semua tiga tuh. Kita sedang bersabar di atas tiga hal ini. Maka kalau kita tidak hadirkan itu dalam hati kita, yang ada apa? Kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang Allah janjikan. Pembelaan, pertolongan, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan juga dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, janganlah engkau bersedih. Janganlah engkau merasa sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, dengan ketaatan, dan dengan petunjuk sunnah. Wal ma'iyatul hasilah, dan kebersamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa berzikir ini, lidzakir ma'iyatun la yushbihuha syai'un. Ma'iyah yang tidak setara, yang tidak sama, tidak serupa dengan ma'iyah apapun. Ma'iyah yang didapatkan, yang diperoleh untuk orang-orang yang Allah jadikan mereka senantiasa berzikir kepadanya, maka ma'iyah ini Allah khususkan untuk mereka dan tidak setara, tidak serupa dengan ma'iyah yang lainnya.
wa hiya akhassu minal ma'iyyatil hasilah lil muhsin wal muttaqi. Bahkan ma'iyah yang Allah berikan untuk mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, ini apa? Beda dengan ma'iyah yang Allah berikan untuk mereka yang senantiasa berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ma'iyyatun la tudrikuhal ibarah. Dan ma'iyah ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking besarnya, saking agungnya. Wala tanaluha sifah, dan tidak pula ada sifat yang sanggup mengungkapkannya. Wa innama tu'lamu bidzauqi, tapi hanya bisa dikenali dengan hati. Kita merasakannya. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan petunjuk, mereka akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh yang lainnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau sanggup berdiri di atas serak dari pagi sampai sore. Berdiri. Atau bukan pagi sampai sore lah, anggaplah berjam-jam, 3-4 jam berdiri di atas serak, baca, cari makhtutot itu kalau bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merasakan kelezatan di situ dengannya, maka tidak mungkin beliau bisa mampu melakukannya. Dan itulah perumpamaannya, di mana orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan ilmu. Karena az-zikr di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian sedang lewat taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat katakan, apa mal murad bi riyadil jannah? Apa yang dimaksudkan dengan taman surga? Beliau katakan apa? Hilaku az-zikr, halaqah zikir. Maksudnya apa? Mereka yang berkumpul kemudian bawa tasbih, kemudian halilu wasabbihu gitu? Bukan. Yang mereka mempelajari kalamullah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis zikir, majalisul ilm. Maka itulah yang beliau dapatkan. Dan itulah para ulama kita. Mereka sanggup ketika sudah di hadapan ilmu, mereka sanggup tinggalkan semua kelezatan dunia. Karena apa? Mereka merasakan kelezatan itu melebihi kelezatan dunia. Nah, ini yang mungkin belum ada pada kita, jarang kita rasakan. Sehingga apa? Kalau pas waktunya pelajaran, sudah mulai pelajaran, bukannya senang, bukannya bahagia, tapi malah apa? Malah sedih. Gitu. Masya Allah. Salam. Naam. Wa qad jumi'at hatanil fadilatan fi haditsin rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Dan terkumpul dua keutamaan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu
idza dzakarani, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan yang menjadikan kita itu selalu bisa husnudzon sama Allah apa? Di antaranya dengan banyak berzikir, di antaranya dengan sibuk dengan ilmu. Maka Allah katakan wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya. Hadhil ma'iyyah khassah, ma'iyyah khusus. Kapan? Idza dzakarani, ketika dia berzikir kepadaku, mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Fi mala'in khairin minhum. Ini apa? Riwayat yang menyempurnakan riwayat yang pertama tadi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Maka kalau kita mengingat Allah, Allah pun akan sebut kita. Dan Allah akan berikan penjagaannya, pertolongannya, bimbingannya. Maka hendaknya ini yang harus kita hadirkan ketika apa? Kita ingin dimudahkan dalam semua urusan kita. Dan dengan kita mengingat keutamaan ini akan memudahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam setiap kondisi apapun. Wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu. Dan beliau juga kabarkan sallallahu alaihi wasallam, anna dzikra, bahwasanya dengan berzikir itu yabqa bi jannatin, akan mengekalkannya di dalam surganya. Wa yanqati'u at-taklifu, dan akan memutuskannya dari beban. Hina yukhalladu, ketika telah Allah jadikan kekal dalam surga. Wa min fawaididz dzikri al-'azimah, di antara keutamaan dari zikir, keutamaan yang agung dari berzikir, annahu yabqa fil jannati ma'adz dzakirin. Maka orang yang senantiasa berzikir, Allah jadikan dia di surga bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul jannati yulhamuna dzikr fil jannah. Dan penghuni surga, maka Allah ilhamkan mereka untuk mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wa yabqa ma'ahum dzikrullah, sehingga mereka terus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di dalam surga yang Allah penuhi di dalamnya kenikmatan. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah, indama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala zumratin yadkhuluna al-jannah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan pertama yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dzukira fil hadithi annahum, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya mereka apa? Yusabbihunallaha bukratan wa asyiya. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan, di waktu pagi dan petang. Setiap saat mereka senantiasa berzikir. Maka ini diantara sifat penghuni surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebelum menjadi penghuni surga yang mereka senantiasa berzikir, maka kita di dunia kita melazimkan untuk lisan kita, untuk diri kita supaya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama inqita'it taklifi fil jannah, dan dengan terputusnya beban syariat di surga, karena di surga tidak ada lagi amal. Di surga tidak ada lagi amal. Yang ada menikmati atau menuai hasil. Yabqa ma'ahum dzikrullah, yang tersisa dengan mereka, yang tersisa bersama mereka hanya apa? Dzikrullah. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kelezatan wa qurratu ain, dan penyejuk pandangan mereka, yang menjadikan mereka ditetapkan, dilanggengkan di atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan dan telah jadikan di dalam surganya. Jadi di surga tidak ada lagi amal, yang tersisa hanya di zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Kemudian Al-Imam As-Sa'di, Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, dalam tafsir beliau, Tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, ibadatuhum fiha lillah, ibadah mereka di dalam surga kepada Allah Subhanahu wa taala, awwaluha, yang pertama apa? Tasbihun lillah. Mereka hanya disibukkan dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihun lahu 'anin naqais, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan dan cacat. Wa akhiruha, dan yang terakhirnya tahmidun lillahi azza wa jal, memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian yang mereka berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua beban yang Allah berikan untuk mereka sudah gugur, sudah selesai. Tersisa apa? Yabqa lahum akmalul ladzat, tersisa bagi mereka kelezatan yang paling sempurna. Alladzi huwa aladzu alaihim minal ma'akil alladzidzah, yang kelezatan itu melebihi lezatnya, manisnya makanan dan minuman yang paling lezat, yaitu tidak lain adalah apa? Ala wa huwa dzikrullah, tidak lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, ketenangan. Alladzi tatma'innu bihil qulub wa tafrahu bihil arwah wa huwa lahum bimanzilatin nafas, yang kedudukan zikir itu perumpamaannya seperti nafas yang kita bernafas dengannya, mengalir min duni kulfatin wa masyaqqah. Antum kalau bernafas butuh tenaga, butuh usaha besar, ya, ngalir, nikmat kalau lagi sehat. Tapi kalau pas lagi sakit beda lagi, ya. Dan itulah kedudukan zikir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nastarih 5 daqaiq. Teman wasil.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan setelah 5 menit. Kita istirahat sejenak. Kita lanjut dan kita selesaikan biidznillahi tabaraka wa ta'ala.